sejak awal Koperasi Astra itu dibentuk untuk mewadahi karyawan Astra. Tadi di tempat makan ada Bapak yang tanya, apakah masyarakat umum bisa menjadi anggota Koperasi Astra? Jawabannya, kalau mau jadi anggota harus jadi karyawan Astra dulu, baru bisa menjadi anggota Koperasi Astra. Koperasi Astra punya beberapa lini bisnis. Yang paling besar itu adalah bisnis jasa umum pengamanan, penyediaan jasa security guard, security guard. Kalau bapak-bapak tadi lihat ada video pendek di sini. Kemudian kita juga punya wahana kereta gantung gondola di Ancol. Kemudian kita juga punya jasa penyediaan penyimpanan filing di gudang kita di Cilengsi. Kemudian ada beberapa bisnis lagi yang tidak terlalu signifikan, tapi 3 lini bisnis itu yang lumayan besar itu tadi penyediaan jasa keamanan kereta gantung di Ancol dan jasa penyimpanan file di gudang. Secara besaran yang operasionalnya ada di bawah Koperasi Astra ada Sigap dengan 2 badan usaha, kemudian Gondola dan Askrapo. Nah, Koperasi Astra saat ini asetnya sekitar 1,4 triliun saat ini, tidak termasuk anak-anak usaha. Nah, ini mungkin metode pengkonsolidasian, tetapi anak usaha itu sendiri untuk Koperasi Astra itu sekitar 1,4 T dengan keanggotaan 90.000 lebih. Nah, ini yang menarik yang terakhir, pemberian beasiswa sudah menjadi rutinitas kami. Setiap tahun itu memberikan beasiswa kepada anak anggota sekitar 10-15% dari profit itu diberikan kepada anak anggota dalam bentuk beasiswa yang menerimanya sekitar 4.000 sampai pernah 4.700, dan itu setiap tahun. Untuk modal dari PT kami itu semua yang mayoritas itu konsepnya modal penyertaan atau gimana. Terus kalau boleh tahu MPL-nya itu di sini berapa, kan aman gitu. Enak kayaknya sedikit pengurus Koperasi Astra itu enak. Itu mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyertaan ya tentunya kan perjalanannya juga panjang ya Pak ya. Saya tahu misalnya Sigap Prima Astrea itu dari 2002 dimulai dengan jumlah saham sesuai kebutuhan terus. Nah, tapi menjawab pertanyaan Bapak ya tentunya penyertaan secara langsung, artinya memang kita mengeluarkan saham kemudian dibayar oleh Koperasi Astra seperti itu Pak. Sebenarnya sama, yang minority juga adalah perusahaan yang sudah dikelola oleh grup lain, kita ikut membeli sahamnya. Cuman pengelolaannya kalau minority kan lebih banyak nunggu dividen ya Pak ya. Kita tidak terlalu berkuasa untuk cawe-cawe kan, kira-kira gitu ya Pak ya. Terus terakhir tadi MPL ya Pak ya. MPL saya 0,05 kira-kira seperti itu, 0,05. PHK pun saya bilang hak tagih saya tidak gugur, tetapi ya memang kita hadapi kenyataan nggak punya duit atau hilang, apa boleh buat Pak ya. Tetapi kami juga mengupayakan untuk tetap menagih, karena memang di depan kita punya perjanjian yang kuat bahwa itu adalah maaf Pak, kalau PHK kan tadi digapai asuransi Pak yang mengundurkan diri yang tidak cukup, seperti itu sih Pak.
mengunjungi FPDB sejumlah koperasi yang digagas oleh majalah Peluang mengadakan studi banding di 3 provinsi, Jawa Barat, Jakarta, dan Banten. Kami adalah satuan kerja dan BU di bawah Kementerian Koperasi dan Kementerian Keuangan. Ya, kami berdiri sejak 2006, tapi establishnya sejak 2008 untuk mulai pembiayaan sampai sekarang. Ya, sampai sekarang kita sudah kurang lebih 15 triliun Pak pembiayaan kami. Dan syukur alhamdulillah, walaupun COVID tahun 2020, tapi kami tetap eksis untuk melakukan penyaluran. Ya, di 2020 kita pernah 2 triliun, ya, tahun berikutnya 1,6, bukan karena kita sengaja menurunkan, tapi kebetulan ada alokasi waktu itu untuk pembiayaan penanganan COVID, jadi kita di 1,6, tapi tahun ini kita insya Allah akan di 1,8 triliun. Sekarang aja kita kurang lebih sudah hampir 1,6 triliun, jadi kita tinggal mengejar sisanya kita untuk mencapai 1,8 triliun. Dan syukur alhamdulillah sebagai bukti keberpihakan pemerintah, dan hari ini Pak Menteri kami, Pak Gatot Mas Duki, di saat awal menjabat, beliau memerintahkan kami di awal 2020 agar LPDB hanya fokus pembiayaan sekarang ke koperasi Pak, dan itu berlangsung sampai sekarang dan insya Allah seterusnya. Nah, dulu kalau Bapak ingat, LPDB itu memang bisa membiayai untuk pembiayaan produktif itu kepada koperasi, UKM, dan lewat perbankan, LKB, KBB. Nah, hanya saja berdasarkan pengalaman kami yang dulu-dulu kita melihat untuk pembiayaan melalui LKB atau LKB itu terasa kurang efektif untuk bisa masuk ke koperasi, ya. Jadi mereka lebih membiayai adalah UKM. Jadi Pak Menteri melihat hari ini harus ada yang memperhatikan pembiayaan atau penguatan modal dari teman-teman koperasi, makanya LPDB diminta fokus ke sana. Bukan berarti Pak Menteri mau LPDB tidak perlu dengan UKM Bapak Ibu, tapi UKM ini menurut pandangan Pak Menteri dan kami semua, saluran distribusi untuk menerima dana itu sudah lebih banyak variannya dibanding koperasi, yaitu mereka bisa lewat KUR, non-KUR maupun komersial, bahkan CSR. Sedangkan koperasi kan termasuk terbatas. Nah, dengan adanya LPDB ini kita tunjukkan bahwa amanat Pak Menteri 100% kita jalankan. Makanya sejak 2020 sampai sekarang kita fokus hanya koperasi, dan koperasinya bisa koperasi simpan pinjam maupun sektoril, ya. Jadi tidak dibatasi, dan itu bisa untuk modal kerja dan modal investasi Bapak Ibu semua. Ada beberapa hal yang saya sampaikan berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak tadi. Kami sampaikan, dan hari ini bersyukur kami bisa hadir di sini, bisa bertemu dengan rekan-rekan di LPDB yang berkaitan dengan ada acara atau ada beberapa program yang mungkin selama ini tidak bisa kami jalankan berkaitan dengan dalam permodalan. Kami di daerah terutama Jawa Barat, dan kami berperan di turunan selama ini hanya mengandalkan modal yang tidak, dan Bapak tahu sendiri bahwa modal yang kami pakai adalah modal PAS yang disalurkan melewati pihak ketiga yang tentu kita tahu bunganya sangat tinggi, dan ini menjadi faktor penyebab sulitnya kami berkembang karena di Bupati dengan bunga saat ini. Dan bersyukur hari ini kami bisa mendapatkan informasi dari LPDB, mudah-mudahan koperasi kami nanti bisa mendapatkan bantuan, dan dengan tentu kami juga akan mempersiapkan syarat-syarat yang mungkin diperlukan. Harapan kami, koperasi kami, kalau kami daerah mengharapkan ini bisa difasilitasi lah untuk bagaimana nanti kami bisa mengembangkan diri membangun usaha yang berkaitan dengan kepentingan anggota kami. Kami datang ke LPDB ya, UKM ini dalam rangka membutuhkan dana untuk pembangunan kebun dan kredit modal kerja. Jadi harapannya karena produksi standarnya sawit ini dari rata-ratanya di 5 tahun Pak ya, sawit
tahu di 5 tahun udah standar ya, artinya hasilnya tetap. Sementara posisi sawit kami bahwa pasti di umur 2 tahun. Nah, kami mengajukan kredit modal kerja di LPDP. Sementara pengembaliannya tiap bulan, langsungnya tiap bulan. Dan kami memohon supaya misalnya kredit modal kerja ini terakomodir atau terjawab oleh LPDP. Artinya kami mau setelah sawit ini berhasil baru bisa diangsur. Ya, itu permohonan kami. Ya, tetapi ada syarat tadi harus diangsur per bulan. Nah, kami punya keinginan lagi, barangkali bisa bunga saja yang dikembalikan pada posisi belum berhasil. Setelah berhasil nanti baru bisa hasil penuh. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan. Terima kasih. Sektornya juga bisa, jadi koperasi itu pun pasti bisa. Koperasi KUD juga apalagi Pak, kita ada beberapa KUD yang kita bahkan salah satu beberapa KUD jadi piloting Pak, atau sebagai contoh proyek baik dari LPDP maupun Kementor. Salah satunya minggu depan saya juga mau kesana lagi ke KUD ini Nasaroyo, itu koperasi nelayan. Jadi koperasi Bapak itu bisa Pak. Nah, pembiayaan itu juga bisa untuk modal investasi atau modal kerja. Tapi yang Bapak harus ingat bahwa kami memang pembiayaan itu mulai dari 500 juta Pak. Jadi kita nggak melayani kalau misalnya Bapak memiliki cuma 50 juta. Ya, jadi 500 juta bahkan sampai 250 M per satu koperasi. Nah, kemudian tadi mumpung hangat tadi yang paling Bapak, pembayaran memang kita ada beberapa skema Pak. Boleh bayarnya bulanan, boleh sesuai dengan masa panennya atau masa produksi plus bisnis Bapak. Jadi tapi pernah nggak setuju ya Pak ya, satu koperasi yang membayarnya setahun sekali Pak. Nah, memang koperasi itu hasilnya baru terjadi 1 tahun berikutnya. Jadi bukan hanya bayar bunganya saja Pak, termasuk bunga dan utang pokoknya juga dibayar setahun sekali Pak. Gitu ada. Tapi harus ditunjukkan dengan dokumentasinya Pak, bahwa benar Bapak memang siklus bisnisnya memang tahunan seperti itu. Ya. Nah, terus kemudian tadi yang Bapak sampaikan, kenapa kami baru tahu? Nah, tadi Pak, sekali lagi kami memang posisinya ada di Jakarta Pak. Makanya sejak tahun 2019 kita mulai buka tuh Pak satuan tugas wilayah yang tujuannya untuk sebagai kepanjangan tangan dari PDIP untuk melakukan sosialisasi dan jemput bola. Karena PDIP sekarang Pak itu sudah hampir kayak swasta Pak. Jadi kami itu benar-benar nggak tunggu manis di sini, nunggu proposal masuk, enggak Pak. Kita jemput bola Pak, kita datangin dan kita ada program namanya bimbingan teknis dan sosialisasi. Itu full anggarannya dari kami. Satu kegiatan itu bisa sampai 100 juta biaya anggarannya, dari itu pokoknya operasinya diundang, nampaknya kami yang bayar segala macam, bahkan dikasih uang saku Pak. Jadi jangan kalau nanti Bapak ada undangan soal ketika Bapak entah dari dinas atau apa, bimbingan dengan LPDP, terus Bapak suruh bayar, jangan mau ya Pak, kan kata-kata saya. Bapak mana dibayar Pak sama LPDP datang di inap di hotel Pak, dikasih makan lagi. Gitu ya Pak, jadi nggak ada tuh Pak istilahnya, karena ini program pemerintah. Nah, kalau memang nanti di Kalbar, boleh Pak, nanti saya coba akan koordinasi, kita akan lakukan bimbingan di Kalbar Pak. Jangan mungkin tempat Bapak, tapi di Pontianaknya bisa ke Bapak datang ke tempat kami segala macam. Kita kumpulkan beberapa koperasi, itu sangat dimungkinkan. Ini kita harus tahu asasnya kekeluargaan. Di Pokja itu kami kemarin tambahkan ada kekeluargaan, gotong royong dan kekeluargaan ya. Atau di Islam itu dari Al-Maidah ayat 2. Nah ini sebenarnya kemudian kami praktekkan, semua orang bekerja pada fungsi masing-masing. Pelayanan Kopsah BNI ya, hanya untuk anggota dan pelayanan Kopjas pada semua orang. Tapi intinya di 2 ini kita tawarkan mereka menjadi anggota gitu. Tapi kalau di Kopsah sebelum dia menjadi anggota, belum mendapatkan pelayanan wajib jadi anggota. Tentu dia membayar sembahan pokok dan sembahan wajib, kan itu aja syaratnya. Ini yang harus kita jelaskan kepada anggota bahwa mereka adalah pemilik gitu. Sehingga kan nggak ada yang mau narik-narik gitu. Karena anggota itu harus hadir pada saat senang dan anggota
juga harus hadir pada saat koperasi susah. Kayak pandemi kemarin itu nggak benar kalau mereka narik uangnya, harusnya nambah uang. Karena jelas kok uangnya dipinjam anggota lain, kok dipaksa diambil? Kalau saya di BNI nggak boleh ngambil. Nambah. Harusnya Bapak nambah. Saya bilang ini kok situasinya begini. Nah, sebenarnya ini Pak dasarnya kenapa kita harus punya semua koperasi, karena captive market. Anggota kita itu butuh rumah, banyak yang belum punya rumah. Maka di BNI untuk bikin rumah gimana? Dia pembiayaan di Kopsa, yang bangun Kopjas, materialnya di Kopmen, pindah kantong kiri ke kantong kanan. Nggak keluar uang itu, nggak boleh keluar uang itu. Nah, koperasi itu sudah merangkum dua-duanya semua, ya. Di sini ada keuntungan dunia akhirat dan kekeluargaan dan gotong royong. Jadi dalam berbisnis itu kami biasa restrukturisasi itu pakai kod itu biasa, nggak ditagih, nggak dipaksa Pak. Kalau dia nggak bisa bayar karena memang usahanya bangkrut, mau nggak usaha lagi, mau kasih modal. Kalau udah nggak mungkin ya kita sedekahin. Al-Baqarah 280 Pak. Orang yang berutang itu juga dalam kesulitan berikan kemudahan. Menikahkan sebagian atau seluruhnya lebih baik jika kamu mengetahui. Allah yang bilang kok kita takut. Dan kita nggak jujur. Ada PPAP, ada asuransi sebagian kan, ada provisi sebagian. Itu untuk mitigasi risiko. Nah begitu dia macet, kenapa kita ribut? Kenapa uang itu nggak dipakai? Yang terjadi masukin kemana? Pendapatan kan? Ayo debat sama saya. Buat apa dibuat mitigasi risiko? Mengantisipasi kalau ada yang macet. PPAP itu rumusnya macet tahun ini itu membentuk tahun depan tuh, plus kemungkinan berapa lagi macetnya. Sampai angka itu kok ribut. Pakai dong uang ini untuk lunasin itu. Ya wes, kalau dia nggak bisa bayar karena memang bangkrut, udah ambil dari situ uangnya. Kalau kita cuma mengantisipasi yang meninggal, ya nggak ada bedanya sama kapitalis Pak. Saya ingin tahu Pak Kamarudin, sistem perekrutan keanggotaannya seperti apa, sekaligus untuk apa ya, untuk merawatnya, maintenance-nya seperti apa. Karena saya melihat tadi bilang di awal simpanannya nggak boleh diambil, boleh diambil langsung berhenti kan, seperti itu kan. Ini juga sulit ya, saya bisa memahami itu kan juga. Ini yang nggak boleh diambil itu apanya? Apa semua simpanan termasuk simpanan sukarelanya atau seperti apa? Itu yang pertama. Terus yang kedua, hal yang menarik juga bagi kami, ini pembiayaannya plafonnya bisa plafon apa bacanya tadi, bukan plafon. Plafonnya bisa ratusan juta non luar biasa bagi kami, dan kami belum berani Pak. Ada gunanya aja masih pada nakal kan, seperti itu kan ya. Itu yang kami rasakan. Ini ratusan juta tanpa agunan. Apakah memang disesuaikan dengan jumlah simpanan anggotanya atau seperti apa? Salah satu apa ya, mitigasi risikonya. Atau memang kuat di analisa bisnisnya memang ya, bisnisnya. Siap, terima kasih Pak. Langsung aja jawab ya, ini terkait dengan masalah bagaimana rekrutmen sama merawat gitu kan. Ya kan kita Kopsa BNI sudah punya 100 cabang. Ya kita kuatkan dulu adalah SDM-nya. Bagaimana penguatan SDM itu sangat penting untuk bisa membangun koperasi di wilayah-wilayah masing-masing. Untuk di wilayah masing-masing pun berbeda-beda gitu kan tantangannya. Bagaimana pelayanan prima harus bisa kedepankan gitu. Makanya kita sampaikan koperasi syariah ini bukan hanya simpan pinjam saja, tapi ada sektor-sektor lain untuk memenuhi kebutuhan anggota gitu kan. Terus di samping itu juga kaitan dengan pelayanan ya, yang kaitan dengan masalah keanggotaan yang masuk keluar itu dinamis Pak, tidak statis karena emang prinsip koperasi adalah kesukarelaan kan, sukarela dan terbuka. Makanya kita tawarkan benefit apa yang diberikan atau value apa yang diberikan koperasi kepada anggotanya. Bahkan ya kenapa itu banyak kegiatan-kegiatan sosial gitu Pak. Bahkan di wilayah Indramayu yang belum di cabang itu belum ada keuntungan gitu ya, masih
baru berapa bulan tapi kita sudah membangun hibah siap huni gratis gitu. Itu bentuk ke dinas-dinas pun kita sampaikan gitu kan, bahwasannya ini koperasi hadir datang ke situ bukan hanya menambah beban masyarakat gitu. Bagaimana menjadi solusi koperasi hadir bukan hanya sekedar simpan pinjam saja. Makanya di pembiayaan kita pun sesuai dengan kebutuhan yang ada, bukan hanya modal saja. Tadi yang disampaikan Pak Ketua, ada pembiayaan mikrotata celikia, mikrotata sanitasi, air dan sebagainya gitu. Jadi itu instrumen-instrumen itu kita bisa terapkan gitu kan. Jadi setiap minggu kita ada pertemuan Pak. Staf lapang itu melakukan edukasi. Pertemuan dengan anggota. Pusat. Aktivitasnya di situ. Yang di depan Pak. Jadi aktivitas Rembuk Pusat itu. Rembuk Pusat. Ya, disitulah aktivitas kegiatan-kegiatan mulai dari menyimpan, mengajukan pembiayaan, pencairan, terus ada zakat, infak, sedekah, wakaf gitu. Dan di setiap di buku ada. Dan di setiap minggu juga kita laporkan kegiatan-kegiatan sosial kita. Kenceleng kita kemana aja ya, misalnya hari ini ada musibah di Cianjur, ambulan kita udah ke sana, anggota semua tahu gitu. Oh ternyata BMI sudah bergerak ke sana gitu. Jadi per cabang ya? Ya. Ketemuannya per cabang? Ya, kita ada 6.600 titik Pak di seluruh wilayah pelayanan kita gitu, di 100 cabang. Jadi kumpul. Setiap minggu. Bisa jelasin dong. Ada kumpulan gitu. Jadi disitulah sarana edukasi bagi anggota-anggota. Makanya anggota kita itu diberikan pemahaman yang jelas gitu kan, bahwasannya kewajiban anggota bukan hanya meminjam saja, tapi kewajiban lain pun bisa dilakukan. Kalau kita melihat dari benchmarking 3 koperasi besar yang difasilitasi oleh Peluang, kita bisa melihat bahwa ketiga-tiganya coba menjalankan manajemen secara proper, baik itu manpowernya, baik itu bisnis, baik itu manajemen kontrol, itu digitalisasi juga itu mereka menjalankan dengan baik walaupun dengan cara masing-masing. Untuk gambaran umum, asetnya itu semuanya di atas 1 triliun. Lalu cakupannya semuanya nasional, tapi ada beda-beda nih. Kalau di KMM nasional dengan 180 cabang, kalau Koperasi Astra nasional tapi tidak ada cabang sama sekali. Karena memang sifatnya kita juga mesti lihat sifatnya seperti apa. Tapi sebenarnya nasional juga ini cakupannya. Ya. BMI juga nasional walaupun sekarang masih 2 ya, dengan 100 cabang yang ada. Anggotanya KMM 82.000 dengan anggota aktif sekitar 53.000. Anggota aktif di Astra itu gambarannya yang masih mempunyai transaksi dengan Koperasi Astra. Di Koperasi Astra 30.000. Di KMM dia menyampaikan bahwa bukan yang terbesar yang dicari, tapi yang tersebar. Kalau BMI saya lihat ada inovatif dan adaptif. Kalau di Astra membangun kesejahteraan bersama. Untuk bisnis ada yang direct itu pinjamannya. Kalau di KMM ini gambarannya untuk cabang katanya 10 juta maksimal ya. Lalu kalau di atas 10 juta dengan 15 juta dalam wilayah, dan kalau di atas 15 juta harus HO. Ini mereka mengendalikannya seperti itu. Kalau di Astra maksimal 750 juta. Gede, kemarin saya sampaikan yang 750 juta itu yang level manajer jalan. Kalau di BNI ada yang modal kerja sampai dengan 150 juta, ada yang kalau bagi hasilnya adalah 6535. Lalu kalau kendaraan bisa sampai 300 juta dari gambarnya. Ya tinggal bapak-bapak melihat kondisi dari masing-masing anggotanya yang pas seperti apa. Apakah seperti KMM yang memang skalanya kecil, atau BMI yang memang sampai di menengah lah ya, sampai 300 juta, atau Astra yang sampai 750 juta, atau seperti apa bapak-bapak, dan jalankan itu pertimbangan bapak-bapak masing-masing mestinya.